بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk selalu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral akhwah, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian dari risalah yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah As-Shalih, yaitu Kaifa Na'ishu Ramadan, ya, bagaimana kita yaitu menghidupkan bulan Ramadan, atau hal ini adalah berkenaan dengan kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan yang mulia, yang agung ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang al-a'mal alladhi yata'akkad fi Ramadan, yaitu amal-amal yang begitu sangat ditekankan, ya, untuk kita tunaikan di bulan Ramadan. Dan pertama sudah kita bahas, yaitu tentang as-siyam, ya, as-siyam yang dia adalah merupakan amal yang terpenting, yang paling ditekankan pada saat ya datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kemarin beliau ya sudah membawakan hadis yang pertama kita baca, yaitu berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Ramadan, yang ada 4 sekaligus terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kemudian beliau melanjutkan, ya, insyaallah akan kita baca kelanjutan dari apa yang beliau sampaikan dari risalah tersebut. Qala al-mu'allif, mengatakan beliau, wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Man shama, barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan imanan, didasari dengan iman, wahtisaban, dan juga dalam rangka mengharap
pahala dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama, apa yang sudah terdahulu, min dzambihi, dari dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang agung ini ya menjelaskan kepada kita tentang yaitu faidah dari siam Ramadan yang sangat agung, bahwasanya dia akan menggugurkan dosa-dosa bagi para hamba tersebut. Hanya saja kemudian di dalam hadis yang agung ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siam tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa dari anak Adam atau dari orang yang mengerjakannya apabila mana terpenuhi dua syarat di dalam dia mengerjakan siam tersebut. Yang pertama adalah yaitu didasari dengan imanan. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Apa yang dimaksud dengan imanan di sini? Apa yang dimaksud dengan seorang itu melaksanakan siamu Ramadan didasari dengan keimanan? Maknanya adalah ketika seorang mengerjakan ibadah siam, maka dia melaksanakan ibadah tersebut atas dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasarnya adalah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan Allah tabaraka wa taala, membenarkan utusannya, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga imanan bi fardhihi, maksudnya atau tercakup di dalam kata-kata imanan ini adalah yaitu mengimani tentang kewajibannya ya. Artinya ketika seorang mengerjakannya, maka dia yakin akan kewajiban itu, bahwasanya dia adalah merupakan keharusan yang datang dari Allah tabaraka wa taala untuk kita para hambanya. Sehingga keluar dari cakupan ini adalah ketika seorang itu dia mengerjakan siam. Ketika seorang itu mengerjakan siam, tetapi dia mengerjakannya bukan karena iman kepada Allah, bukan karena iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula dia karena mengimani wajibnya, ya, bukan mengimani wajibnya. Maka kalau dia tidak memenuhi yang pertama ini, otomatis apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tidak tercapai untuk dirinya. Kemudian syarat yang kedua adalah ihtisaban, yaitu mengharap pahala atau mengharap balasan dari Allah tabaraka wa taala. Artinya adalah ketika seorang melaksanakan siam Ramadan, maka dia mengharapkan dengan siamnya itu, ya, mengharapkan dengan melaksanakan ketaatannya kepada Allah tabaraka wa taala ini adalah ihtisaban al-ajra minallahi tabaraka wa taala. Dia mengharapkan, menginginkan ya tentang balasan atau pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang melaksanakannya, maka dia benar-benar ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, ya. Dia adalah orang yang jauh dari riya, ya. Jadi dia melaksanakan ibadahnya benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yaitu orang lain, ya, bukan karena malu sama tetangganya, ya, bukan karena dia ingin dipuji oleh kerabatnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak. Akan tetapi benar-benar ketika dia mengerjakannya adalah dia mengharap yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan hanya dari Allah tabaraka wa taala. Maka
kita simpulkan, ya, kalau seorang memenuhi dua hal ini, pertama adalah dia meyakini tentang kewajiban dari siam Ramadan, kemudian dia juga mendasari siamnya ini karena iman kepada Allah, karena iman kepada Rasulullah, kemudian dia melaksanakannya karena mengharap balasan atau ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tercapailah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah terdahulu. Dan para ulama menjelaskan, ya, berkaitan dengan diampuninya dosa ini adalah yaitu dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lainnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir, ya, salat yang 5 waktu, kemudian Jum'ah yang 1 sampai Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan yang 1 sampai kepada Ramadan yang berikutnya, dia adalah merupakan penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu itu selagi dijauhinya dosa-dosa besar, ya, sehingga yang paling rajih dari pendapat para ulama bahwasanya yang digugurkan dari siam Ramadan ini adalah dosa-dosa kecil, ya, yang dilakukan oleh anak Adam, baik dilakukan oleh lisan maupun juga dilakukan oleh anggota badan yang lainnya. Adapun dosa-dosa yang besar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dia tidak bisa digugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dosa-dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali kalau seorang itu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga, ya, di sini terkandung satu isyarat yang sangat jelas bagi kita semuanya, bahwa seorang yang dia ingin digugurkan dosa-dosanya selama bulan Ramadan ini, ya, dari dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, maka hendaknya dia senantiasa menjaga siamnya, ya, didasari dengan iman dan ihtisab, dan hendaknya dia juga selalu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dosa-dosanya, ya, sehingga apa? Sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan ini nanti benar-benar dia itu bersih, ya, bersih dari dosa-dosa yang kecil maupun juga bersih dari dosa-dosa yang besar yang lainnya. Allahu alam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau setelah itu melanjutkan dari pembahasan ini, qala, beliau mengatakan, la syakka anna hadzal thawab al-jazila la yakunu liman imtana'a 'anit ta'ami wasyarabi faqad. La syakka, tidaklah diragukan, ya, tidak ada keraguan, anna hadzal thawab al-jazila, bahwasanya pahala yang besar ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu, tidaklah itu bisa tercapai, liman imtana'a 'anit ta'ami wasyarabi faqat, ya, tidak bisa tercapai hanya dengan meninggalkan makan dan minum saja, ya. Jadi ini kesimpulan yang beliau sampaikan dari nas yang beliau bawakan sebelumnya, bahwasanya seorang bisa menggapai keberkahan, ya, di dalam siam Ramadan, bisa mengambil kemanfaatan yang besar dari ibadah siamnya, itu bukan hanya dengan menahan diri dari makan dan minum saja, ya, bukan hanya meninggalkan makan, minum, kemudian berjima dan hal-hal yang membatalkan siam saja, ya. Kemudian beliau menjelaskan, wa inna maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hanyalah hal itu bisa tercapai, ya, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yadda qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu
wa syarabahu akhrajahul Bukhari. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yadda qaulaz zur." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaulaz zur, ya, wal amala bih, dan amalan-amalan az-zur, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah tabaraka wa taala fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, ketika seorang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur dan amalan-amalan az-zur. Apa itu dia? Ya, qaulaz zur dijelaskan oleh para ulama bahwasanya qaulaz zur itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung keharaman, ya, ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan di dalamnya. Apa contohnya? Banyak sekali, ya, banyak sekali ucapan-ucapan yang termasuk, yaitu ucapan-ucapan yang terkandung keharaman atau kemaksiatan di dalamnya, seperti seorang yang berghibah, ya, seperti namimah, seperti mencela, mencaci, ya, kemudian menuduh, ya, membuat berita-berita dusta. Nah, ini semuanya adalah termasuk dalam qaulaz zur, ucapan-ucapan yang mengandung dosa atau ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan. Adapun al-amalu bihi, yaitu amal-amal az-zur, adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan selain lisan, yang dia adalah amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan dosa, ya, seperti ketika dia itu menipu dalam jual beli, ya, ketika seorang itu yaitu mengelabui pembeli, ya, ketika dia sedang bertransaksi, ya, atau yaitu perkara-perkara lain yang terkandung kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk al-amaluz zur. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau seorang tidak meninggalkan dosa-dosa ini, ya, baik dosa itu berkaitan dengan lisannya maupun dosa-dosa itu atau kemaksiatan itu berkaitan dengan amalan jawarihnya yang lain, maka Allah tidak butuh dengan siamnya. Allah tidak butuh, falaisa lillahi hajatun. Artinya, ya, ini kinayah atau kiasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah siamnya. Maka ini sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita, yaitu tentang adab tata krama yang mesti kita penuhi di dalam ibadah siam kita, ya, yaitu hendaknya kita menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa taala, baik itu berupa lisan maupun kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badan. Karena kalau tidak, ya, kalau tidak dijauhi dosa-dosa itu, maka puasa yang dikerjakan seorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini membuat orang itu akan rugi, ya. Dia sudah menahan lapar, ya, dia sudah menahan haus, ya, dia sudah menahan syahwatnya, ya, tidak berhubungan dengan istrinya, agar tapi ternyata ibadah siamnya ini tidak ada yaitu faidahnya, tidak ada maknanya, ya, tidak ada yaitu pahalanya. Ma'asyiral ikhwah, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, as-saumu junnatun, ya, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumi saumi ahadikum, bila mana ada seorang di antara kalian sedang di hari siamnya, ya, bila mana seorang di antara kalian sedang melaksanakan siam, ya, fala yarfus, maka hendaknya jangan dia itu berkata-kata rafas, fala yarfus, wala yafsuk, dan jangan berbuat kefasikan, wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan.
fa in syabahu ahadun, apabila mana ada orang yang yaitu mencela dia, falyakul inni mru'un shaim, maka hendaknya dia mengatakan saya adalah seorang yang berpuasa. Ya. Jadi di sini juga menekankan pembahasan yang sebelumnya bahwasanya ya disyariatkan bagi orang yang mengerjakan siam itu adalah siam dengan seluruh anggota badannya. Jadi bukan hanya perutnya yang siam ya, dari makan, dari minum, bukan hanya farjinya yang siam dari yaitu melaksanakan jima, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya ini harus ikut berpuasa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW beliau menyampaikan as-saumu junnatun. Ya, jadi puasa itu adalah perisai. Apa makna perisai di sini? Perisai di sini maknanya adalah seorang yang melakukan siam, ya, seorang yang mengerjakan puasa, maka dia itu sedang terhalang dari apa? Terhalang dari dosa. Jadi perisai di sini adalah maknanya yaitu tameng yang menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Jadi dia dengan siamnya itu adalah terjaga dari berbagai macam perbuatan dosa. Ya. Terhindarkan dari segala macam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sebagaimana asyam itu adalah junnah minal ma'asi, ya. Jadi puasa itu adalah merupakan tameng bagi seorang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, maka demikian pula nanti setelah itu tentunya dia akan terjaga pula. Puasa ini nanti maknanya dia itu adalah merupakan tameng atau perisai dari api neraka. Maka ini bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man shama ya yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi ini merupakan motivasi yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari saja seorang itu mengerjakan siam di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan wajahnya, artinya dia akan dihindarkan, ya, akan dihalangi dari api neraka. Seberapa lama dia dihindarkan? Selama 70 tahun. Subhanallah, ya. Jadi ini merupakan khabar yang sangat menenteramkan hati orang-orang yang menjalankan siam, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjauhkan dia dari api neraka, ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya siam itu adalah merupakan perisai, ya, tameng dari api neraka, ya. Puasa ini dia adalah merupakan tameng, perisai dari api neraka. Ya, dengan siamnya itu seorang terjaga dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam kelompok hambanya yang ketika siam ini ya benar-benar menjalankan sesuai dengan adab-adabnya, ya, menepati adab-adabnya yang wajib, kemudian ditambah lagi dengan adab-adab yang sunnah berkenaan dengan pelaksanakan siam ini. Dan dengan demikian maka ya kita semuanya fa insyaallah taala termasuk yaitu orang-orang yang benar-benar dijauhkan dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Bila mana seorang di antara kalian pada satu hari yang ketika dia itu melaksanakan siam, maka dia jangan yarfus, ya, jangan rafas,
Maknanya adalah jangan berkata-kata yang menjerumus kepada jima, ya, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menjurus kepada persetubuhan, ya. Maka ini sebisa mungkin untuk dihindari. Kata-kata yang jorok, kata-kata yang ya mengandung pornografi, ya, ini adalah benar-benar harus dihindari. Kemudian wala yafsuk, dan janganlah berbuat kemaksiatan, jangan berbuat dosa. Jadi kefasikan di sini atau larangan di sini maksudnya adalah bersifat yaitu perbuatan dosa secara umum. Wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan. Maknanya adalah jangan yaitu berbuat permusuhan, ya. Jangan sampai memancing dengan ucapan maupun perbuatan yang itu kemudian bisa menimbulkan pertengkaran, permusuhan, ya, perkelahian di antara kita dengan orang lain. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan, fa in syabahu ahadun falyakul inni mru'un sha'im. Ya, bila mana ada orang yang ketika itu dia mencela kamu, ya, mencela orang yang sedang siam ini, maka hendaknya dia mengatakan inni mru'un sha'im. Saya adalah seorang yang sedang mengerjakan siam. Yang manfaat dari ucapan ini, dan ucapan ini hendaknya diucapkan sampai didengar oleh orang yang telah mencela atau mengajak bertengkar tersebut, ya. Maka paling tidak ada dua manfaat. Yang pertama adalah ini memberitahukan kepada lawannya tersebut bahwasanya dia tidak membalas ucapannya atau dia tidak menyambut ajakan untuk berkelahi, ya. Bukan karena dia tidak mampu, ya, bukan karena tidak mampu, tetapi dia tidak melawan atau tidak meladeni orang itu adalah karena dia punya perhatian dengan siamnya, ya. Dia ingat dengan siamnya bahwasanya orang yang siam, orang yang sedang mengerjakan berpuasa itu tidak layak yaitu untuk meladeni orang yang berbuat kejahilan seperti itu. Ya, bahkan kalau ada orang yang berbuat kejahilan seperti itu, maka hendaknya dia berpaling darinya. Jadi dia tidak boleh terpancing dengannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang menjadi lawannya, bahwasanya ketika seorang itu melaksanakan siam, ya, itu tidaklah diperbolehkan untuk melaksanakan kejahilan-kejahilan yang model seperti itu, ya. Demikian pula mengingatkan kepada diri sendiri bahwasanya dia harus beradab, ya, bertata krama yang baik ketika dia sedang mengerjakan siam, dan dia tidak boleh meladeni yaitu perbuatan orang-orang yang jahil seperti ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan risalahnya, ya. Beliau mengatakan faida sumta ya Abdullah, ya, bila mana kamu sedang melaksanakan siam, ya, berarti ini ucapan beliau sampaikan kepada kita semuanya kaum muslimin yang saat ini kita sedang melakukan ibadah siam. Bila mana kalian sedang mengerjakan siam wahai hamba Allah, falyasum sam'aka, ya, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa jami'u jawarihika, ya. Bila mana kamu sedang siam, maka hendaknya melaksanakan siam pula, ya. Siam itu maknanya adalah menahan diri, ya. Maka hendaknya menahan diri pula apa? Yang pertama adalah pendengaranmu, yang kedua penglihatanmu, yang ketiga adalah lisanmu, kemudian seluruh anggota tubuhmu, maka hendaknya menahan diri, berpuasa, semuanya harus ikut berpuasa, ya. Walam yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawaan, dan jangan sampai, ya, hari-hari puasamu itu sama dengan hari-hari ketika kamu berbuka. Nah ini, jadi maksudnya adalah seorang ketika mengerjakan ibadah siam ini hendaknya mengendalikan pendengarannya, jangan sampai yaitu mendengarkan hal-hal yang haram, seperti mendengarkan
musik-musik, nyanyian-nyanyian atau perkataan-perkataan yang batil, ya. Kemudian penglihatannya pun dikendalikan, ditahan, jangan sampai yaitu melihat hal-hal yang haram, gambar-gambar yang menampakkan aurat para wanita yang ajam, ya, wanita-wanita yang asing. Kemudian juga film-film yang mengandung adegan-adegan yang tidak senonoh, ya. Kemudian melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, berusaha untuk dikendalikan. Kemudian lisan, ya, apalagi lisan ini begitu sangat ditekankan agar jangan sampai diumbar begitu saja. Harus benar-benar dicegah, ditahan. Jangan sampai berkata-kata yang mengandung apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan dusta, ya, kemudian ghibah, namimah, mencela, mencaci, menuduh, dan ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Begitu pula anggota tubuh yang lainnya, tangan, ya, jangan sampai kemudian berbuat kezaliman. Tangan jangan sampai dia ini kemudian menulis, ya, baik di kertas maupun menulis di Facebook maupun di media sosial yang lainnya. Jangan sampai menulis hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Ketika kita menulis apa saja, ya, mungkin di HP kita, ya, di Android kita, maka hendaknya kita yaitu mempertimbangkan dengan matang apa yang saya tulis ini, apakah nanti itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau justru malah kemudian merusak dari ibadah kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan yang bisa merusak, ya, bisa melemahkan atau bisa menghabiskan nilai dari siam kita yang kita kerjakan pada hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat pengestu dan juga kaum muslimin di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Tabaraka wa taala dari segala macam mara bahaya. Dari pembahasan yang kita pelajari pada sore hari ini, ada beberapa faedah atau kesimpulan yang akan kita sampaikan, ya. Yang pertama adalah bahwasanya hadis-hadis yang kita baca pada pertemuan malam hari ini adalah merupakan usul yang agung di dalam menjelaskan hikmah disyariatkannya ibadah siam, ya. Jadi dari riwayat yang kemarin juga sampai pada riwayat yang kita baca pada sore hari ini terkandung satu usul yang sangat agung, satu pembahasan pokok yang sangat mulia, ya, yang menjelaskan di dalamnya yaitu hikmah disyariatkannya ibadah siam. Kenapa? Karena kita dapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita siam, ya, bukan hanya yaitu untuk menahan lapar, dahaga, dan berjima saja, bukan seperti itu. Akan tetapi, ya, Allah Tabaraka wa taala mensyariatkan siam itu adalah untuk satu tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu supaya kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam kitabnya, yang insyaallah taala kita semuanya sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, ya, korelasinya antara ayat ini dengan hadis-hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab-adab siam tadi, bahwasanya tujuan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siam adalah supaya kita ini
mewujudkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian semua benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan hanya sekedar yaitu supaya kita itu lapar, ya, bukan hanya sekedar supaya kita itu haus atau supaya kita itu jauh dari istri, bukan hanya itu, tetapi adalah tujuan utamanya, intinya adalah supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah dengan menjauhi segala macam, ya, segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah, ya, maka kemudian ini juga bermakna kita akan dijauhkan dari siksa Allah tabaraka wa taala. Karena makna dari bertakwa itu adalah yaitu menjauhkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari azab Allah tabaraka wa taala, dan itu tidak bisa terlaksana kecuali yaitu dengan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, mentaati Allah azza wa jalla dalam setiap kondisi dan waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya adalah ketika kita melaksanakan syam, maka itu lebih ditekankan untuk meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, ya. Maknanya apa? Kemaksiatan itu pada hari-hari yang lain selain kita di bulan Ramadan itu sudah haram, sudah tidak boleh kita langgar. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan dan kita melaksanakan syam, apa-apa yang diharamkan Allah atau perbuatan-perbuatan dosa itu lebih sangat ditekankan untuk kita tinggalkan, ya, lebih sangat ditekankan untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Kalau seorang itu tidak menepati ini, artinya dia menahan lapar, menahan minum, ya, tetapi dia tidak menahan diri dari dosa dan kemaksiatan, maka artinya dia tidak melaksanakan syam yang hakiki. Jadi pada dasarnya dia tidak mengerjakan syam. Kenapa? Karena inti dari berpuasa tidak dikerjakan oleh dia. Maka syamnya ini seakan-akan tidak bermakna. Jadi syamnya ini seakan-akan tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, dosa-dosa dan kemaksiatan itu sangat berpengaruh kepada ibadah syam yang dikerjakan oleh seorang atau yang kita kerjakan, ya. Kemaksiatan berupa apa saja yang itu dilakukan seorang saat dia itu sedang berpuasa, maka itu mempengaruhi nilai dari syam, mempengaruhi nilai dari puasanya, ya, melukai dari puasanya. Boleh jadi itu melemahkan pahalanya, menipiskan balasannya, bahkan boleh jadi, ya, dosa dan kemaksiatan itu menghapus nilainya, sehingga dia ini kemudian tidak ada pahala baginya dari puasanya tersebut. Yang didapat apa? Yang didapat hanyalah lapar dan dahaga, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim hadduhu min siyamihi alju wal atash. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang seperti ini disampaikan oleh Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa, ya, banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga saja. Dan Rasulullah menyampaikan ini banyak. Maknanya apa? Ya, tidak jarang orang itu melaksanakan syam atau mengerjakan puasa, tetapi ternyata yang dia dapat itu hanyalah lapar dan dahaga. Ya, dia tidak mendapatkan balasan yang sempurna dari syamnya. Ya, dia tidak mendapatkan, ya, sebagaimana pahala yang kemarin kita bahas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja akan dipenuhi balasan bagi orang yang sabar itu tanpa hisab. Kenapa? Karena ketika dia sedang syam, dia tidak bisa melaksanakan kesabaran itu, ya. Dia tidak sabar dalam meninggalkan dosa. Dia tidak sabar dalam menunaikan
ketaatan kepada Allah. Bahkan mungkin dia tidak sabar ketika dia itu menghadapi kesulitan berkaitan dengan siamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siam itu adalah merupakan satu madrasah bagi kita kaum muslimin yang akan mendidik kita, yang akan mentarbiyah kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika seorang itu nanti di bulan Ramadan terbiasa menjauhi segala macam perbuatan dosa, maka itu nanti akan dibawa sampai kepada yaitu waktu-waktu yang selainnya dari umur yang dia jalani dalam kehidupan dunia tersebut, ya. Sehingga nilai-nilai dari ketakwaan kepada Allah itu terus akan menyertai sepanjang hidupnya sampai kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, faedah yang kita bisa ambil dari pembahasan yang beliau sampaikan ini, bahwasanya puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu adalah puasa yaitu seluruh anggota tubuh, ya. Puasanya seluruh anggota tubuh dari segala macam dosa, ya. Puasanya lisan ini dari segala macam perbuatan haram, ya. Puasanya anggota tubuh ini dari perbuatan-perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan munkar. Sebagaimana puasanya yaitu perut, ya, sebagaimana puasanya kemaluan. Kalau perut ini berpuasa yaitu dari makanan, dari minuman, adapun kemaluan itu berpuasa dari persetubuhan, ya. Maka ketika seorang itu, ya, telah melaksanakan siam yang seperti ini, yaitu mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, maka dia itulah puasa yang hakiki, yang kemudian dia itu nanti adalah merupakan puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya kaum muslimin, ya, dimanapun kita semuanya berada, ya, agar Allah Tabaraka wa taala memberi kemudahan kepada kita sehingga kita benar-benar bisa menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang wajib kita tepati, kita tunaikan berkaitan dengan ibadah kita, ya, bahwasanya ketika kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan yaitu berjima dengan istri-istri kita, dan itu adalah hal-hal yang mubah, ya, diperintahkan untuk ditinggalkan, ya, untuk kita tahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian itu juga mempermudah kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena seorang yang melakukan siam dengan benar ini, maka dia akan berpikir, ya, saya telah meninggalkan yaitu hal-hal yang mubah karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya meninggalkan makan, minum, berjima yang itu adalah mubah. Itu saya tinggalkan karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Lantas kemudian kalau saya tetap saja tidak bisa meninggalkan hal-hal yang haram karena Allah, maka apa maknanya dari siam yang saya kerjakan? Ya, apa maknanya dari puasa yang saya jalankan? Maka ini menyadarkan kepada kita semuanya agar kita benar-benar yaitu melaksanakan siam ini sebagaimana apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan siam ini, ya, benar-benar dengan siam yang hakiki sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah siam ini. Allahu a'lam, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.